Gimana strategi saya memilih benih yang cocok sih biar saya ibaratnya nanam ini untung lah, jangan sampai boncos gitu. Betul. Memang kita pertama harus lihat jenis tanahnya Pak ya. Misalnya sekarang banyak teman-teman mengolah tanah yang basah gitu ya. Kalau areal yang basah sama dengan areal yang mineral darat atau yang topografinya agak bergelombang, tentunya pilihannya akan beda ya Pak ya. Kalau untuk yang basah itu kita pilih yang pertumbuhan meningginya lambat pertama, karena tidak akan rawan untuk rebah ya. Kemudian juga untuk lahan berpasir misalnya, kita pilih yang bisa ditanam lebih banyak dalam 1 hektarnya, karena dia penguapannya kan cukup cepat gitu kan. Kita ada varian kalau dari Sriwijaya masing-masing, atau di daerah yang bergelombang. Nah, biasanya itu kita ada, kalau dari Sriwijaya itu ada Sriwijaya 3 yang bisa ditanam di daerah seperti itu, atau Sriwijaya 5 gitu. Nah, pilihannya memang kita harus lihat kondisi arealnya, lebih detail lagi sebenarnya dilihat jenis tanahnya gitu kan. Tapi kalau untuk jenis tanahnya kita kan perlu dengan ke laboratorium ya. Kalau secara visual ya kita lihat topografinya bagaimana. Kalau lahannya mineral datar itu lebih fleksibel Pak. Mau milih varian yang mungkin cepat meninggi atau lambat meninggi, pelepahnya panjang, pelepahnya pendek, seperti itu dia akan lebih fleksibel. Baik. Berarti bagi bapak-bapak atau teman sahabat beli benih yang ingin yang pemula yang ingin bertanam kelapa sawit atau berinvestasi di kelapa sawit, sebagaimana dijelaskan oleh Bu Wati tadi, tidak perlu khawatir. Kami juga menyediakan ahli-ahli agronomi yang sudah berpengalaman 15 sampai 30 tahun untuk mensupport Bapak gratis. Jadi nanti kita akan support Bapak bagaimana strateginya, bagaimana pemilihan benihnya, dan kita akan berkolaborasi untuk mendukung agar investasi Bapak memilih benih dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Jadi sebagaimana kita akan Bu Wati, kita nggak bisa sembarangan berarti ya. Untuk lahan basah mungkin termasuk lahan jambu. Iya, rambut dangkal ya Pak ya. Kalau dalam nggak boleh. Rambut dangkal, kemudian pasang surut ya. Pasang surut. Nah, itulah pilihlah varietas yang memang sudah adaptif dan pertumbuhan ya, betul. Terus untuk lahan yang berpasir juga kita pilih varietas yang standbook. Iya. Nah, untuk yang lahan basah pilihannya sekarang ada varietas apa aja Bu? Kalau di kami untuk lahan basah itu di Sriwijaya 1, Sriwijaya 3, Sriwijaya 5 Pak. Gitu. Sahabat beli benih. Untuk jika lahan Bapak ada yang bergambut, bergambut tipis atau lahan pasang surut tapi yang sudah dikelola dulu, pilihlah SJ1, SJ3 atau SJ5. SJ5. Terus kalau lahan yang berpasir? Lahan berpasir kita ada ya, yang itu kita ada Sriwijaya 2, Sriwijaya 5 ya di situ. Jadi untuk lahan berpasir sebagaimana disampaikan tadi oleh Bupati, itu areal yang memerlukan perapatan tinggi. Ya. Jadi ada pilihannya di Sriwijaya 2, Sriwijaya 5. Ini sering pelanggan kita bilang pelepah pendek Bu ya? Betul Pak. Nah, pelepah pendek itu ada di SJ2 dan SJ5. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu pilih. Jadi bisa ditanam lebih banyak dalam 1 hektar. Oke. Terus untuk yang tanah mineral flat itu tidak ada kendala. Istilahnya kita mau yang pengen pelepahnya panjang boleh, yang pelepahnya pendek boleh, yang pertumbuhan meningginya cepat. Kalau sawit yang era-era dulu Pak ya, hasil breeding dulu kan dia cepat meninggi, terus asumsinya cepat meninggi, pelepah panjang, tanahnya gede-gede gitu kan, padahal nggak gitu juga ya Pak ya, gitu seperti itu. Jadi kalau tanah yang kondisinya mineral datar itu lebih fleksibel lah Pak, kita pengen yang kayak gimana, mau digabungkan juga bisa, asal dipisah. Jadi 1 sampai dengan 6 ya. Jadi banyak pilihan Kak. Kalau yang berbukit Bu? Berbukit kita di Sriwijaya itu ada unggulannya di Sriwijaya 3 Pak. Itu di area berbukit lebih tahan. Kenapa di Sriwijaya 3 tuh? Karena udah terbukti di area berbukit dia lebih tahan gitu. Produksinya potensinya keluar dia. Nah, jadi ini salah satu keunggulan dari Sriwijaya tadi udah disampaikan.
Kalau Bapak ada area yang berbukit atau bergelombang ya, Ya. boleh pilih tuh SJ3 itu. Ya. Di situ terdengar juga rasionya tinggi ya. Dia ya Rasio bunganya tinggi. bunga, Bunganya tinggi. iya Potensi. aman, cukup aman, kalau ya, jadi antar aman di daerah itu. bunga jantan, bunga betina Oke. cukup Jadi aman. jadi di daerah bukit, untuk daerah berbukit atau bergelombang pilihlah SJ3. Lahan basah ataupun lahan pasang surut yang sudah dikelola tanahnya itu ada pilihan SJ1, SJ3 dan SJ5. Ya. Tapi kalau untuk tanah mineral umum bisa 1 Ya, sampai 6 masuk. bisa masuk semua. Terima kasih Bu, ini untuk bagi Ya. kami petani pemula. Jadi inilah sedikit informasi. Kemudian untuk yang sudah beli benih Sriwijaya, kan apa layanan selanjutnya Bu yang ada Ibu berikan? Oh iya Pak, jadi kalau dari Sriwijaya kita bukan hanya sekedar berhenti menjual aja ya Pak ya, tapi kita memang ingin supaya yang ditanam di perusahaan Sriwijaya sendiri itu potensinya keluar juga kepada seluruh customer kita. Jadi kita ada ada departemen khusus yang khusus untuk memberi pelayanan setelah pembelian. Itu namanya kita purna jual lah katanya seperti itu. Itu kita dampingi di pembibitan, kemudian pada saat TBM maupun TM. Tentunya kalau yang free itu dengan pembelian tertentu ya Pak ya, tetapi kepada seluruh pekebun kalau pengen yang dari beli benih dari Sriwijaya itu mau konsultasi lewat telepon bisa. Jadi kita ada tim yang siap di telepon 24 jam katakanlah untuk menerima sharing keluhan maupun konsultasi dari teman-teman semuanya di sini. Baik, untuk sahabat beli benih, jadi kalau Bapak beli produk Sriwijaya, Bapak akan dapat layanan purna jual. Jadi Bapak jangan ragu, mulai bisa bertanya, konsultasi baik langsung kepada namun ataupun kepada kami di beli benih ya. Ya. Kita menyediakan tim khusus yang siap untuk melayani Bapak, menjawab kebutuhan Bapak, menyampaikan informasi yang Bapak perlukan sampai pendampingan bagaimana Bapak mulai dari pembibitan sampai tanam. Betul. Dan jangan khawatir Pak, sampai ke rekomendasi pupuk awal ya. Ya. Kita juga berikan loh Pak. Bisa Bapak perlu dosis berapa, tapi dengan syarat dan ketentuan Bapak bisa menginformasikan kepada kita jenis lahannya seperti apa. Nah, jadi biar kita bisa memberikan yang lebih akurat. Mungkin itu layanan yang luar biasa dari Sriwijaya. Terus kemudian juga dari beli benih, bagaimana kita menjangkau petani atau perusahaan yang jauh dari sumber ya. Betul. Nah, kemudian data-data Bapak kalau jika yang sudah di online dibeli benih nanti juga tersimpan rapi sehingga Bapak bisa jaga data akun Pak, jaga data Bapak, simpan dokumennya dengan baik karena itu adalah sama seperti kita memiliki sertifikat lahan ya. Ya, aset. Aset. Yang berharga Pak ya. Mungkin itu Pak cerita kita di awal untuk benih. Nanti kita akan ketemu lagi yang cerita next. Dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi ya Pak ya. Pasti ada lagi nih penangkar nih nanya nih. Penangkar banyak nanya nih. Bagaimana saya mau menyediakan media siap tanam secara unggul. Nanti kita akan sambung. Sambung Untuk edisi ya. berikutnya. Mungkin itu dari Iya. kami hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi sahabat ini. Kita sampai jumpa sesi berikutnya yang akan kita bahas dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih.